Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi albasa ibadahul mu'minin hulala taqwa wa asbagha alaihim minan ni'ami ma la yu'addu wa la yuhsa. Ahmaduhu subhanahu bima huwa lahu ahlun minal hamdi wa usni alaihi wa astaghfiruhu min jami'il dhunubi wa atubu ilaihi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man sara ala nahjihi wa tarassama khatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyahnya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya dan pengikut dari pengikutnya, hatta kita semua, sehingga kita berharap semoga Allah memberikan syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama kami. Ketika salat telah usai, beliau mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya agar kami duduk. Maka kami pun duduk. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyuruhku agar memerintahkan kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kemudian beliau mendatangi kaum wanita dan bersabda, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk memerintahkan kalian supaya bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perhatian dan mengisyaratkan kepada para sahabat untuk bertahan di tempat sholatnya karena suatu perkara yang penting. Sebagian ulama menyebutkannya sebagai khutbah aridah
atau khutbah karena adanya kepentingan khusus yang penting untuk disampaikan, bukan khutbah yang menyertai sebagai bentuk ibadah semisal khutbah Jumat. Oleh karena itu bisa disimpulkan betapa isi pesan beliau dalam hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Karena pentingnya pesan untuk berbicara yang benar, hingga ayat tentangnya masuk dalam salah satu ayat yang dibaca Nabi dalam khutbah hajat. Dan hampir di setiap Jumat khatib juga membacanya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perintah berkata dengan qaulan sadida pada ayat ini disebutkan setelah perintah takwa. Sedangkan takwa itu meliputi seluruh perkara dalam perbuatan maupun ucapan, termasuk di dalamnya berkata yang benar. Oleh karena itu kalimat qaulan sadida di sini berkedudukan sebagai ajwalul khas, menambahkan yang khusus kepada yang umum, atau menyebut penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Faedahnya adalah untuk menunjukkan pentingnya memperhatikan yang khusus tersebut, yang dalam konteks ini berarti berkata yang benar adalah merupakan karakter menonjol bagi orang yang bertakwa dan dituntut untuk melakukan ataupun dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Perintah berkata benar menurut nazirnya ayat ini berlaku untuk umum, untuk semua perkara. Syekh As-Sa'di memasukkan makna kata yang benar adalah membaca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu, dan yang lain termasuk dalam cakupan perkataan yang benar. Demikian juga berdakwah, mendamaikan perselisihan antar orang-orang mukmin dan lain-lain. Makna lain dari kata qaulan sadida adalah jujur, keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada keterkaitan erat antara kejujuran dengan bagusnya amal, yakni keterkaitan sebagai sebab dan akibat. Nabi SAW bersabda, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa ke surganya Allah. Hadis riwayat Muslim. Kebajikan yang dimaksud di sini bersifat umum, meliputi makna kebaikan, baik berhubungan dengan hak Allah maupun dengan hak manusia. Maka barang siapa yang menjaga kejujuran, niscaya ia akan terjaga dalam segala lini kebaikan. Ini senada dengan buah yang Allah janjikan kepada orang yang berkata benar, yakni yuslih lakum a'malakum. Allah
akan memperbaiki amal kalian. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang suka berdusta dengan mudahnya ia akan melakukan dosa karena merasa bisa berkilah dengan lisannya, sehingga dosanya tak terdeteksi oleh manusia. Ketika itu dosa apapun berani ia jamah, berani ia lakukan selagi ia bisa menghindar dari pengetahuan manusia. Karena itulah Nabi SAW juga menyebutkan bahwa dusta adalah pangkal dari segala keburukan, sebagaimana kejujuran adalah pangkal dari segala bentuk kebajikan. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian berdusta, karena dusta akan membawa kepada semua keburukan, dan keburukan akan mengantarkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka barang siapa yang mendapati amalnya masih belepotan dengan celah dan kekurangan, hendaknya memulai rehab diri, memperbaiki diri dengan menjaga kejujuran. Saudara-saudara, yang Allah janjikan bagi orang yang berkata benar adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni bagimu dosa-dosamu. Artinya dosa-dosa yang telah lalu dimaafkan, kesalahan-kesalahan mereka ditutup, dan mereka tidak ditimpa azab karenanya. Maka kebutuhan hamba manakah yang lebih diharapkan dari kedua belas balasan kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang berkata benar? Amalnya diperbaiki, sementara dosa diampuni, sehingga mengandung konsekuensi akhirat kelak, dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari neraka. Tak ada kesuksesan yang lebih hebat dari kesuksesan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Benarlah apa yang dikatakan sebagian ulama yang bijak, mati dengan membawa kejujuran lebih baik daripada hidup bersama kedustaan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita dijaga dari kebohongan, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran. Selamanya kita dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan ridha-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.